satu kata yang sulit terucap hingga batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan siratnya. Di Kahyangan, hiduplah Pangeran Sahyang Guruminda, putra dari Sunan Ambu yang terkenal akan kecantikannya. Saat ini, sang pangeran ingin menemukan istri yang secantik ibunya, hingga ia menolak untuk dinikahkan dengan para bidadari di Kahyangan. Guruminda, mengapa engkau terus menolak bidadari yang aku pilihkan? Sebenarnya apa yang engkau cari? Ampun Nimpu, Ananda hanya ingin menikah dengan wanita yang memiliki kecantikan dan ketulusannya setara dengan ibunda. Kecantikan seperti itu tidak akan kau temukan di sini, anakku. Kahyangan adalah tempat kesempurnaan yang semu. Jika kau benar-benar ingin mencari wanita yang setara dengan ibu, kau harus turun ke dunia manusia, yaitu bumi. Izinkan Ananda turun ke bumi sekarang, Ibu. Ananda akan mencarinya. Tunggu, Guruminda. Engkau tidak bisa turun dengan ketampananmu ini. Jika kau turun dengan ketampananmu ini, engkau akan dipuja karena rupa. Apa yang harus Ananda lakukan agar bisa menemukan cinta yang tulus, Ibunda? Kau harus menyamar. Ibu akan mengubah wujudmu menjadi seekor lutung hitam. Dengan wujud itu, engkau akan dihina. Dan hanya wanita berhati mulia yang akan menerima engkau apa adanya. Apakah engkau siap menanggung beban kehinaan itu, anakku? Ananda sanggup, Ibunda. Biarlah rupa Ananda menjadi buruk, asalkan Ananda bisa menemukan hati yang murni. Lebih baik menjadi kera yang dicintai karena ketulusan. Keputusan yang berani. Sekarang, pergilah ke Pasir Bata. Lindungi seorang putri yang terbuang di sana. Namamu adalah Lutung Kasharu. Terima kasih, Ibu. Mohon restunya agar Ananda bisa menjalankan ujian ini dengan baik. Di kerajaan Pasir Batang, kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memiliki 2 anak perempuan, Purbararang dan Purbasari. Namun, saat ini sang Prabu sudah lanjut usia dan waktunya memberikan tahta kerajaan pada putri bungsunya Purbasari yang menurutnya lebih baik dan bijaksana. Anak-anakku, kemarilah. Ayah mau membicarakan sesuatu. Ayah ini sudah tua. Ayah mau menyerahkan kerajaan ini kepada salah satu dari kalian. Kerajaan ini akan diserahkan kepada aku kan? Karena aku adalah putri sulung. Putriku Purbasari, ayah akan menyerahkan kerajaan ini kepada kamu. Kamulah yang akan menggantikan aku sebagai pemimpin di kerajaan ini. Apa? Kenapa Purbasari yang menjadi ratu? Baik Ayahanda, aku akan mengusahakan sebaik mungkin. Setelah pemilihan ratu diumumkan oleh Prabu Tapa Agung, para dayang istana mulai berbisik-bisik. Mbak Sari, Mbak Ayu, udah kedengeran kabarnya enggak? Yang jadi putri di kerajaan ini, itu Purbasari dan Purbararang. Wah, aku senang ternyata yang jadi pemimpin ternyata yang baik hatinya. Apa kalian tadi nggak lihat
bakal parah banget. Itu ada bencana. Benar itu kata Sarika, selama itu dia orang baik dan ketemu aku. Berbarang bukan orang yang gampang menyerah. Nah, Mbak Dimas, Putri Purbasari itu orangnya penyayang, ramah, dan perhatian. Pasti rakyat suka dan diperhatikan. Iya, tapi Purbararang itu putri sulung, udah tradisi, dia harusnya naik tahta. Itu pasti punya harga dirinya. Jelas itu, nanti biasanya juga tidak yang biasa mestinya dilakai. Ini bukan perkara seperti ini, perebutan kursi. Itu yang aku takuti. Tadi aku lewat kamarnya Putri Purbararang. Aku dengar suara barang macam-macam. Putri Purbararang pasti ngatur rencana sama Indra Jaya. Aduh, kalian ini khawatir semua. Sang Prabu lu masih ada. Siapa yang berani melawan Sang Prabu? Ayo, buruan nyiapin kembang buat besok. Semoga yang kau katakan benar. Ayo kita selesaikan pekerjaan kita. Jangan mencampuri urusan putri terlalu banyak. Semoga Tuhan menjaga Putri Purwasari. Firasatku tidak enak. Bararang dan Raden Indrajaya saling menggerutu. Aku tidak percaya ini bapak lebih memilih Purbasari untuk menjadi ratu. Apa-apaan bapakmu itu? Kamulah putri sulungnya. Mengapa dia milih Purbasari? Benar, dia melanggar tradisi tahta kerajaan yang seharusnya diberikan ke anak sulung. Aku punya ide. Kalau kita menemui dukun sakti Nironde aja. Iya, ide bagus. Ayo kita ke sana. Purbararang dan Raden Indrajaya segera berangkat menuju tempat dukun sakti Nironde. Nironde merasakan perasaan yang tidak enak. Rasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Apa yang membuat kalian di sini Purbararang dan Raden Indrajaya? Nironde, buatkan saya sebuah ramuan untuk Purbasari terlihat jelek. Purbararang, tapi kutipan bukan hal sepele. Sebagai imbalannya, Sebagai imbalannya, saya akan memberikan Anda kantong emas. Baiklah, kalau itu keinginan kalian, akan saya buatkan. Doa kegelapan telah dimulai. Niat jahat telah terwujud. Campurkan ramuan ini ke minuman Purbasari. Rupanya akan menjadi buruk. Ramuan ini akan membuat wajahnya jelek dan menjadi buruk serta kesehatannya akan berubah. Baiklah Nironde, ini saya sudah siapkan sekantong emas buat Anda. Terima kasih Nironde. Sama-sama. Purbararang dan Raden Indrajaya kembali ke kerajaan dan menyusun rencana. Raden Indrajaya memerintah Dayang untuk memberikan ramuan kepada Purbasari. Dayang, berikan minuman ini kepada Purbasari. Baik, Raden. Dayang pun menghampiri Purbasari di taman dan memberikan minuman tersebut. Tak lama setelah Purbasari minum, muncul bercak hitam di kulitnya serta luka merah di sekujur tubuhnya. Kenapa badanku menjadi gatal-gatal?
Jadi aku pikir, kamu apakan tubuhku sampai gatal dan panas seperti ini? Purbararang pergi meninggalkan Purbasari. Ia melaporkan kepada ayahnya, Prabu Tapa Agung, bahwa Purbasari terkena kutukan. Ayah harus melihat Purbasari. Dia menjadi jelek. Kurasa dia terkena kutukan akibat menjadi ragu. Apa yang kamu bicarakan ini? Tidak mungkin dia terkena kutukan. Khawatir kita semua akan terkena kutukan jika dia tetap tinggal. Sekarang gimana dia? Kita harus segera memindahkannya. Prabu pun pergi menuju tempat Purbasari dan terkejut melihat Purbasari. Purbasari, kamu harus pergi dari sini. Aku tak mau kutukan ini menyebar ke kerajaan ini. Ayahanda, aku akan pergi. Keesokan harinya, Purbasari pergi dari kerajaan, diantar oleh Patih, Uwak Batara, dan seorang dayang untuk menemaninya. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di sebuah pondok di tengah hutan. Ini pondok kecil yang telah dibuatkan untukmu tinggal, Putri. Sungguh malangnya nasibmu. Sekarang yang menjadi di kerajaan adalah Purbararang. Bagaimanapun ini sudah jadi nasibku, dayang. Sedihnya Tuan Putri. Santai saja, Tuan Putri bakal baik-baik saja di sana. Ayo kembali ke kerajaan. Baik, Pati. Rakyat yang melihat berkata, Bukankah itu Putri Purbasari? Mengapa ia menjadi begitu bersumpah ya? Iya, kok bisa ya? Putri Purbasari menjadi bersumpah. Jahat ya, dia mengutuk Purbasari. sementara itu Purbararang dan Raden Indrajaya dinobatkan menjadi calon raja dan ratu baru di kerajaan Pasir Batang. Berhari-hari lamanya Purbasari bermain dengan hewan yang ada di hutan. Dayang pun kembali membawa berbagai makanan untuk Purbasari. Tak lama mereka merasa ada yang memperhatikan. Tiba-tiba terdengar suara dari semak-semak dan muncullah seekor lutung. Awas Putri, makhluk apa itu? Siapakah kamu? Apa yang kamu inginkan? Tenang saja Tuan Putri, aku Lutung Kasarung. Aku hanya ingin berteman denganmu. Aku membawakanmu sedikit buah-buahan. Bagaimana kamu bisa berbicara? Iya, sebenarnya aku telah dikutuk menjadi kera karena perbuatanku sendiri. Baik, aku akan memanggil diri Lutung Kasarung. Setelah kejadian itu, Lutung Kasarung semakin dekat dengan Purbasari. Suatu malam saat bulan purnama, Lutung Kasarung berdoa dan memohon kepada ibunya agar penyakit Purbasari bisa disembuhkan. Duh, Kanjeng Ibu Sunan Ambu, penguasa di Kahyangan, mohon dengarkan permohonan putramu ini. Saya sudah tidak tega melihat kesengsaraan Putri Purbasari. Beliau memiliki hati yang suci, namun harus menanggung duka karena tindakan jahat saudaranya sendiri. Anakku Guruminda, aku sudah tahu semua ketulusanmu dan betapa sabarnya putri itu menghadapi cobaan. Apakah engkau benar-benar yakin akan menggunakan kesaktian Kahyangan untuk menolong putri itu? Hamba sangat yakin Kanjeng Ibu, Putri Purbasari menderita sakit bukan karena kesalahannya sendiri, tapi karena difitnah dan diracun oleh Putri Purbararang. Saya mohon, tolonglah Kanjeng Ibu, berikan obat untuk melenyapkan noda hitam yang merusak raga dan wajahnya. Ya sudah, kalau memang itu jadi tekadmu, karena ketulusanmu, permohonanmu dikabulkan. Tanah di sekitarmu akan menyembur menjadi mata air, dan air suci akan keluar dari dalam bumi. Ajaklah putri itu ke sana saat matahari terbit esok pagi. Terima kasih yang sebesar-besarnya Kanjeng Ibu. Saya
tidak akan melupakan kebaikan Anda. Saya juga berjanji akan menjaga Putri Purbasari hingga beliau bisa kembali ke tahta kerajaan dengan mulia. Ingat ya Guru Minda, air itu hanya sarana. Yang menyembuhkan sejatinya adalah keikhlasan hati Purbasari sendiri saat menerima cobaan ini. Sudah, sekarang lakukan apa yang jadi tugasmu. Niat hamba merapal aji, berkeliling bumi manunggal jadi satu. Keluarlah air suci dari dasar bumi. Esoknya, Lutung Kasarung mengajak Purbasari ke telaga tersebut dan menyuruhnya meminum air dari telaga. Tuan Putri, aku tahu cara menghilangkan kutukan dari ramuan tersebut. Minumlah air dari telaga ini, Tuan Putri. Baiklah, untuk Kasaru, aku akan mengambil air. Baiklah, aku akan meminumnya. Tunggu, aku kembali. Terima kasih, Lutung. Keesokan harinya, Purbasari bersama Lutung Kasarung beranjak menuju kerajaan. Dayang dan Patih terkejut melihat Purbasari yang telah kembali. Anda sudah kembali. Tuan Putri, monggo, masuk ke dalam. Silakan Menteri. Raja, Purbararang, dan Raden Indrajaya menghampiri keramaian tersebut. Anakku Purbasari, kamu sudah kembali. Nggak mungkin. Ini semua berkat Lutung Kasarung. Dan aku mengadakan lomba. Apakah dia akan menjadi ratu untuk menerus kerajaan? Baik, ayah setuju. Di pagi hari, para warga melakukan pekerjaannya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mas. Aku punya pantun buat hari ini. Burung pipit hinggap di dahan. Terbang rendah untuk mencari makan. Mari sambut pagi dengan harapan, dengan semangat yang tak terpadamkan. Bagus sekali pantunnya. Bagus banget, Mas, pantunnya. Aku juga punya. Ayo coba buat pagi jatuh perlahan. Membasuh daun di rerumputan. Mulailah hari dengan senyuman. Bahagia hadir tanpa beban. Bagus banget, Mas, pantunnya. Ya, pantunnya bagus. Seakan pantunku. Pengumuman para warga. Para warga, hari ini aku akan mengumumkan tentang perlombaan yang akan diadakan antara Purbasari dan Purbararang. Kapan lombanya akan dilaksanakan, Dayang? Jam berapa lombanya akan dilaksanakan? Lombanya akan dimulai pukul 8. 3. Oh begitu, jam 8 lombanya. Oh, jika jam 8, saya beserta warga bisa datang. Ayo besok pagi pada datang semuanya. Asik, katanya nggak bisa diterima. Ayo kita datang besok ke acaranya. Ayo. Kalau warga sudah transfer ya. Iya. Tibalah di hari perlombaan. Rakyat Kerajaan Pasir Batang menyaksikan perlombaan tersebut. Lomba pertama adalah lomba memasak. Purbasari dan Purbararang menyajikan makanan kepada raja. Apa kabar? Mari
Mari kita lihat lomba Purbasari dan Bararang. Lombanya akan segera dimulai. Baik Dayang, saya dan juga para warga akan segera ke sana. Bau makanannya Purbasari enak sekali. Iya, aku jadi makan juga. Ayo, kita lihat lombanya. Dan makanan yang dimasak Bararang. Seterusnya adalah perlombaan adu panjang rambut. Seketika Purbararang mengukur rambutnya dan begitu juga Purbasari yang dibantu oleh Dayang. Tak disangka rambut Purbasari ternyata lebih panjang dibandingkan Purbararang. Setelah mengukur rambut Purbasari dan Purbararang, ternyata rambut Purbasari lebih panjang. Berikutnya adalah lomba terakhir, adu ketampanan pasangan. Raden Indrajaya langsung memamerkan ketampanannya. Selanjutnya, Purbararang bertanya kepada Purbasari. Kamu bakalan kalah hari ini, Purbasari. Siapa yang akan menjadi pasangan Anda, Putri Purbasari? Lutung, dia yang akan menjadi pasanganku. Hah? Lutung? Yang bener aja. Emang bisa Lutung bisa berubah jadi orang Bakal tampan? mungkin wajahnya jelek begitu. Sudah, kita lihat saja nanti. Iya, jangan kami semua. Lutung pun berdoa agar ia bisa berubah wujud menjadi semula, yaitu Pangeran Guruminda. Tiba-tiba keluar asap dari Lutung Kasarung dan ia berubah menjadi pangeran. Lutung pun segera memamerkan ketampanannya. Pangeran, kamu berat. Bahwa Lutung itu ternyata pangeran. Lutung Kasarung, ternyata selama ini kamu seorang pangeran. Iya Tuan Putri, aku sebenarnya Pangeran Sanghayang Guruminda. Jadi selama ini kamu adalah Sang Hyang Guruminda? Ya Prabu. Purbararang dan Raden Indrajaya pun merasa malu karena sudah kalah dari perlombaan itu. Mereka semua segera memohon maaf kepada Purbasari. Purbasari, maafkan aku karena sudah jahat kepadamu. Maafkan aku juga Purbasari. Tolong jangan usir kami. Tidak apa-apa, Purbararang dan Raden Indrajaya. Aku tidak akan mengusir kalian berdua. Aku sudah memaafkan kalian berdua. Ini kita take video untuk bahasa Jawa. Kita masih di scene yang ada di salah satu scene yang ada di skripnya bahasa Jawa kita. Lihat mana. No. Hei, apa kabar? Bola serumut. Satu, dua, tiga. Tiga.
3. Dua. Ayo. 1, 2, 3. Oke. Lo udah apa sih? Ini video kamu dah, ayo. Tiga. Baik Dayang, saya dan juga para warga akan segera ke sana. Ambil panganannya terus. 3. Walah aku juga punya. Ayo coba. Kebun pagi datu perlahan. Membasuh daun di pemukiman. Dengan senyuman bahagia hadir tanpa beban. Terus nanya. Saya ulang. Tuan Putri, sampai sama Duangsul. 3.